di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga ya penonton Santriwan Jolali berbahagia dan selalu dilindungi Allah dalam kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan, penuh dengan intrik ini. Semoga kita penonton semua selamat menyeberang ya, dengan penuh selamat bisa menyeberang sampai ke alam ya, dari alam al-hayatul faniyah, kehidupan yang sementara, menuju al-hayatul baqiyah, dalam kehidupan yang kekal abadi yang tidak mati-mati. Saya ingin membahas negeri kita ya, meskipun saya seorang tukang donat, tapi perkembangan ya sungguh mencemaskan ya. Pertama, kita lihat dari Pak Jokowi sebagai presiden ya, berbeda dengan Megawati dan siapa itu SBY yang netral saat terjadi proses suksesi untuk presiden berikutnya, pergantian kepemimpinan berikutnya itu menahan diri SBY dan Megawati, sebagaimana diungkapkan oleh JK, supaya Pak Jokowi itu menahan diri, jangan ikut ya, mengendorse si A, si B, yang cocok jadi presiden pengganti Pak Jokowi adalah si A, si B. Itu seharusnya netral dia, di atas setiap di atas para calon-calon presiden itu. Jadi karena terlalu masuk terlalu jauh, ikut menentukan, ikut mempengaruhi, ikut endorse Pak Jokowi itu. Ya kata Amin Rais sih, mungkin nggak ada hukum yang dilanggar dengan cara ikut menentukan calon-calon suksesor itu, ya. Tetapi etika demokrasi itu yang dilanggar, dan itu jauh lebih berbahaya. Ya. Etika hilang ya, dari seorang Presiden Jokowi, dan itu imbasnya terlalu besar ya kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Kita lihat etika itu kemudian juga berantakan ya, diikuti oleh anak buahnya saat Muldoko misalnya ya, dengan terang-terangan mencoba mengambil alih Partai Demokrat, pimpinan AHY, itu tidak ditegur ya oleh Pak Jokowi yang merupakan atasan dari Muldoko. Mengapa Pak Jokowi tidak menegur? Karena Pak Jokowi terlalu sering melanggar etika, antara ucapan-ucapan dan perbuatannya itu tidak sejalan, sehingga terlalu berat
ya, mulutnya berat untuk menegur anak buahnya yang melanggar karena dirinya sendiri memberikan semacam contoh begitu. Terus ketika Pak Muldoko sekarang sebagai ketua asosiasi industri mobil listrik dan juga Pak Luhut yang Menteri Menko Marinvest itu juga punya pabrik sepeda motor atau motor listrik yang kemudian akan disubsidi motor listrik itu, satu motor 7 juta, dibantu oleh pemerintah terhadap produsen motor listrik. Luar biasa ya, LT itu harusnya untuk rakyat, bukan untuk orang yang tidak memerlukan subsidi. Sementara mobil listrik mendapatkan bantuan atau subsidi 80 juta satu mobil. Ke bantuan itu diarahkan untuk sang penjual. Luar biasa. Dan itu melanggar etika. Kenapa? Pak Muldoko dan Pak Luhut itu kan pejabat pemerintah, tapi kenapa dia berdagang? Mungkin nggak ada yang dilanggar hukum itu, tetapi melanggar etika. Etika jauh melampaui hukum, dan itulah yang akan merusak ke bawah, memberikan contoh yang kurang baik. Karena di atasnya melanggar etika, dan kiri kanan, atas bawah, utara selatan, melihat apa yang dilakukan oleh pimpinannya, yang dilihat oleh atasannya, melanggar etika. Dan itulah yang membuat negeri kita berantakan. Semua boleh dilakukan, termasuk melanggar etika, asal tidak melanggar hukum, kata orang-orang yang pandai ahli hukum, ya. Termasuk membunuh, ya, 6 orang pengawal Habib Rizik. Ya sudah dihukum lepas, ya, yaitu polisi 2 polisi divonis lepas oleh hakim. Pidananya terbukti tapi tidak bisa dihukum karena alasannya melawan, membela diri, sehingga kedua pembunuh itu, 2 polisi pembunuh itu dilepaskan, tidak dihukum, divonis lepas. Tapi 6 sudah mati. Dan kemudian pemerintah, ya, terhadap pembunuhan yang unlawful killing itu, yang tidak dibenarkan hukum itu tidak mengucapkan apa-apa terhadap pembunuhan manusia yang 6 orang itu. Pak Jokowi berdiam diri, Pak Mahfud berdiam diri. Ini negeri begitu mudah, ya, hukum dilanggar begitu mudah, etika dilanggar. Etika dilanggar dengan alasan katanya karena tidak melanggar hukum. Ya, seorang guru itu tidak melanggar hukum. Seorang pendidik itu ketika dia berjalan sambil makan kacang atau makan makanan kecil, seorang pendidik, tetapi muruahnya jatuh sebagai seorang pendidik karena dia makan sesuatu sambil berjalan kaki di depan murid-muridnya. Dia tidak melanggar hukum, makanan yang dimakan juga halal. Tapi sebaiknya, alangkah eloknya seorang pendidik tidak mengunyah makanan sambil berjalan kaki di depan anak-anak didiknya. Kira-kira begitu ya. Tapi memang negara kita memang negara soft state, ya, negara yang lembek, etikanya lembek, sebagaimana ditulis oleh sosiolog Swedia yang terkenal itu, Gunnar Myrdal, ya, dalam bukunya Asian Drama. Dia mengatakan Indonesia atau negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah negara yang soft state, ya, penegakan hukumnya lemah, etikanya lemah, sehingga kita bisa memahami meskipun tidak membenarkan bahwa orang bisa melakukan perbuatan semaunya, meskipun dia seorang pejabat, dia semau-maunya berdagang untuk kepentingan kelompok-kelompoknya sendiri. Dan tentu persaingan-persaingan yang dia mainkan sebagai seorang pejabat yang membuat regulasi dan sekaligus menjadi player di pasar, tentu akan memenangkan pertarungan. Dan di situ ketidakadilan itu terjadi karena dia menggunakan, ya, manuver-manuver bisnis yang memakai regulasi yang dia bikin sendiri. Memang seharusnya pejabat itu tidak berdagang, tetapi dengan mudah, ya, di era sekarang para pejabat-pejabat itu berdagang dan
presiden, pemerintah tidak bisa menegakkan etika, ya, di kalangan anak buahnya, di kalangan anggota kabinetnya, di kalangan menteri-menterinya, di kalangan pejabat-pejabat publik di Republik ini. Mengapa? Karena pelanggaran etika itu juga dilakukan pertama-tama oleh lapisan kepemimpinan pada level nasional. Dan itulah negeri kita, ya. Ada suasana yang sumpek secara politik, ya. Sementara ekonomi itu juga tidak tumbuh, ya, kecuali memang sektor konsumsi akan tetap mencapai angka 5% menurut para ahli, tapi itu bukan pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang terbaik mungkin di zaman SBY 8%, tapi sekarang ekonomi kita 5,3% menurut Luhut. Itu bukan pertumbuhan, ya. Berarti ekonomi kita berantakan, politik berantakan, ya, rakyat juga terbelah, ya. Dan moga-moga ada harapan baru di ujung lorong kegelapan, ya. Kita tentu ingin mendapatkan presiden yang profil internasional itu sangat membanggakan, bisa bergaul atau duel-duel secara internasional itu bisa setara, ya. Sementara sekarang kita semacam mengalami involusi, ya, melakukan pergerakan spiral ke belakang ketika kita berhadapan atau berada di forum-forum internasional, karena memang faktor presiden kita sendiri. Sementara penjilat-penjilat itu terlalu banyak di istana, di sekeliling istana. Kenapa terlalu banyak penjilat? Karena mereka tahu kepemimpinan yang lemah membuka peluang-peluang yang sangat besar untuk membesarkan bisnis-bisnis mereka sendiri, membuat mereka bisa bergembira dan melakukan manuver-manuver untuk kepentingan kelompok-kelompoknya sendiri. Karena mereka yakin tidak akan mendapatkan punishment dari presiden sebagai atasnya dan tidak mendapatkan satu teguran sama sekali dari presiden. Dan inilah negeri yang sangat permisif, ya. Semuanya serba boleh. Membunuh orang boleh, ya. Berdagang sambil menjadi pejabat publik boleh, ya. Kemudian cawe-cawe, ya, ikut terlalu jauh untuk penentuan calon presiden setelah dia selesai 2 periode tahun 2004 itu boleh, ya. Korupsi juga boleh karena memang penindakannya tidak keras, ya, sehingga korupsi merajalela, sehingga Pak Mahfud gampang ngomong bahwa korupsi ada di mana-mana, tapi dia tidak bisa memberantas korupsi. Pemerintahnya tidak melakukan perang total terhadap korupsi. Kalau hanya memetakan masalah, ya, saya juga bisa memetakan masalah, tapi sudah diberikan power, diberikan kekuasaan seorang eksekutif, diberikan anggaran, tapi kalau hanya memetakan masalah, itu tentu kita sebagai rakyat sangat kecewa terhadap keadaan, ya. Belum lagi proyek-proyek yang sampai 15.000 proyek-proyek Cina menggerus kedaulatan kita, dan kita merasa cemas dengan kedaulatan yang kemudian seolah-olah digerus, ya, oleh kekuatan-kekuatan asing, dan kita tidak menjadi bangga, ya, terhadap Indonesia. Indonesia memang sekarang sudah dijajah secara politik dan dijajah secara ekonomi untuk kepentingan sekelompok elit dan oligarki. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sober Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.